Ya, kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Kita mulai dari pengertiannya. Poin 1, gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Nah, misalkan kita tahu ombak di laut adalah gelombang ya. Nah, bukti bahwa ombak laut membawa energi, batu karang yang ada di tepi pantai itu bisa pecah oleh terjangan gelombang laut ya, teman-teman. Jadi itu bukti bahwa gelombang punya energi. Sekarang beralih ke poin 2, yaitu berdasarkan zat perantaranya gelombang terbagi dua. Pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contohnya tadi seperti ombak laut. Nah, ombak ini bisa merambat karena ada perantaranya, yaitu air. Ataupun misal pada tali, berarti berantara gelombang tersebut adalah tali ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contohnya kita tahu ya, di luar angkasa itu kan gak ada udara ya, tetapi banyak satelit-satelit untuk siaran televisi, radio, dan sinyal-sinyal komunikasi ya. Nah, meskipun di sana tidak ada perantara yaitu udara, tetapi gelombang radio dan telepon itu gelombangnya nyampe ke bumi. Jadi mereka itu gak butuh perantara untuk bisa merambat. Berdasarkan arah getarnya dan arah rambatannya, gelombang terbagi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita akan bahas gelombang transversal terlebih dahulu. Contohnya adalah gelombang pada tali ya. Tali ini kita getarkan, maka akan membentuk lekukan dan lengkungan ke atas dan ke bawah seperti pada gambar yang saya bikin, dan kita kasih titik-titik tertentu ya, A, B, C sampai I. Nah, kita kenali bahwa ciri dari gelombang transversal itu adalah terdiri dari bukit dan lembah. Titik A, B, C merupakan bukit, sedangkan titik C, D, E adalah lembah ya. Nah, kita perhatikan tali pada saat dia getarkan, maka tali tersebut akan bergetar ke arah atas ya. Nah, dia akan ke atas arah getarnya, sedangkan rambatannya itu mengarah ke sebelah kanan. Seperti yang saya tunjukkan dengan tanda panah ya. Maka arah getar dan arah rambatnya itu menjadi tegak lurus ya. Nah, di sini maka pengertian dari gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Seperti itu. Nah, kita kembali cara menghitung banyaknya gelombang pada gelombang transversal. Satu panjang gelombang itu dihitung satu bukit dan satu lembah, yaitu pada titik A ke E. Atau dari titik E ke I, itu juga satu gelombang ya. Jadi ada satu bukit dan satu lembah. Jadi total yang saya gambar itu semuanya ada 2 gelombang atau 2 lambda ya. Jadi simbol itu adalah dibacanya lambda, 2 lambda. Kemudian dari titik A, B, C itu setengah lambda. Karena apa? Karena bukitnya saja, jadi hanya setengah. Atau jika kamu melihat bagian lembahnya saja, CDE, itu juga dihitung setengah lambda atau setengah gelombang ya. Baik, bagian kedua yaitu gelombang longitudinal yang terdiri dari renggangan dan rapatan. Ini contohnya pada kayak gelang India ya, slinky namanya, yang terbuat dari logam. Jadi kalau kita getarkan, maka dia akan membentuk renggangan dan rapatan seperti yang saya gambar sekarang. Nah, dia akan bergetar
si selinki ini akan bergetar ke arah kanan sesuai tanda panah yang saya gambar, dan begitu juga arah rambatannya itu juga ke arah kanan ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatannya sejajar. Untuk menghitung banyaknya gelombang pada gelombang longitudinal ini gampang sekali. Satu gelombang itu dihitung terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan, maka dihitung satu lambda ya. Kemudian satu renggangan dan rapatan berarti satu lambda lagi. Kemudian sebelahnya itu hanya renggangan berarti setengah. Jadi totalnya adalah 2,5 lambda. Untuk menghitung cepat rambat gelombang digunakan rumus sebagai berikut. V sama dengan lambda kali F. V merupakan cepat rambat gelombang, lambda merupakan panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi contoh soal. Sebuah tali merambat membentuk 2 bukit dan 2 lembah. Jika panjang tali 6 meter dan frekuensinya 5 Hz, berapakah cepat rambat tali tersebut? Nah, kita gambarkan dulu ya biar paham. Jadi ada 2 bukit dan 2 lembah. Ya, pastikan bukitnya 2 dan lembahnya juga ada 2 sesuai soal. Kemudian panjang tali itu dari ujung ke ujung itu semuanya 6 meter. Ya. Nah, berarti ingat bahwa satu lambda itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah, satu lambda. Berarti di gambar itu ada berapa lambda? Iya, betul sekali. Jadi ada 2 lambda ya. Kita tulis nih 2 lambda sama dengan tadi 6 meter. Kemudian kita kan ngitungnya lambda ya. 6 dibagi 2, 2-nya ke bawahin, jadi hasilnya 3 meter. Nah, kita tulis frekuensinya sama dengan 5 Hz. Selanjutnya ditanyakannya adalah cepat rambat tali. Lambangnya itu adalah V ya. V sama dengan ya. Kemudian sekarang kita jawab. Tadi kita udah pelajari rumusnya. Tulis lagi V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Nah, kita kasih kotak biar jelas rumusnya. Nah, kita isi V sama dengan lambdanya 3 meter ya. Kemudian frekuensinya 5 Hz. Tinggal dikalikan saja. 3 kali 5 yaitu 15 meter per sekon kuadrat. Selesai.